Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Dengan ini dalam rangka Hari Buku Nasional kembali bersama Kak Ipen ya. Tentunya kita mengangkat tema Hari Buku Nasional. Kali ini kita bersama Bung Rizky atau Rizky Firmansyah nama lengkapnya ya. Kita hadirkan tentunya dalam tema Hari Buku Nasional ini. Sengaja kita undang nih Bang Rizky Firmansyah. Nah, boleh disapa juga teman-teman sahabat literasi dimanapun berada, khususnya di Pekanbaru dan Riau ya. Tentunya dalam Hari Buku Nasional ini kita sengaja menghadirkan Bang Rizky Firmansyah ini adalah seorang penulis ya, yang sangat berbakat tentunya, muda berkarya. Ini yang paling menarik ini. Tentunya ini Bang Rizky, kami juga ada beberapa melihat buku tentang yang diterbitkan oleh Bang Rizky sendiri, ada Filosofi Dapur. Nah, dalam hal ini tentunya ini mengangkat Hari Buku Nasional. Ini tentu bagi sahabat-sahabat literasi, tentunya ini sebagai Bang Rizky sebagai penulis, tentunya ada trik-trik juga. Dan sejak kapan Bang Rizky Firmansyah mulai menulis dan sudah berapa banyak menulis? Ya, baik. Makasih. Panggilnya Bang Ipen, Bang ya? Iya, Bang Ipen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi semua di Provinsi Riau, Pekanbaru dan sekitarnya. Salam kenal, saya Rizky Firmansyah, tadi dari kelas Bang Ipen. Saya seorang penulis, Bang. Saya udah nulis sekitar 55 buku, lebih. Luar biasa ya. Dan itu semuanya non-fiksi, Bang. Jadi bukan cerpen, bukan puisi, bukan novel ya. Dan saya juga diamanahkan per akhir Desember kemarin oleh Dinas Pustaka Kampar sebagai Duta Baca Kampar, Bang. Jadi sekarang saya tinggal di Pekanbaru, jadi nanti kan harapannya bersama Pustaka Provinsi Riau nanti banyaklah kolaborasi yang bisa kita hasilkan nanti, Bang ya. Sejak kapan saya hobi menulis? Tergantung, Bang, definisi nulis itu seperti apa. Kalau menulis umumnya kan ketika kita TK, ketika kita SD, Bang ya. Betul. Tapi kalau kita coba run ke belakang, Bang ya. Buku saya itu pertama kali terbit itu ketika kelas 3 SMA. Itu antologi bersama teman-teman di SMA Plus Provinsi Riau. Jadi saya sekolah di SMA Plus dulu. Dan saya launching ketika perpisahan kelas 3 bersama-sama teman-teman. Isinya tentang apa? Isinya itu tentang pengalaman kami aja. Pengalaman kami selama di asrama gitu kan. Judulnya itu adalah Admiral, Generasi Perjuangan dan Keajaiban. Kenapa namanya Admiral? Karena itu nama angkatan kami. Jadi launchinglah ketika perpisahan. Tapi saya belum merasa bahwa itu bakat saya, Bang. Maksudnya belum terlalu meyakini lah gitu ya. Karena kan baru satu buku tuh. Karena kalau kita lihat dulunya ketika SD, kita anak-anak itu pada umumnya itu diarahkan untuk bikin puisi, bikin karangan, bikin cerpen. Padahal kan kalau kita berbicara mengenai literasi tidak hanya sebatas itu aja, tapi banyak hal. Namun kalau ketika disempitkan, jadi kita merasa kayaknya saya nggak bakat deh. Ketika SMP pun juga gitu, Bang. Ketika SMP teman-teman yang rajin-rajin gitu ya, rata-rata kan perempuan yang rajin-rajin, Bang ya, ikutan karya tulis ilmiah. Saya nggak mau ikutan. Saya ikutan main bola lah, seperti anak laki-laki pada umumnya kan. Betul. Akhirnya saya belum merasa berbakat nih bikin karya tulis ilmiah. Namun ketika SMA itu, saya sekolah asrama, saya itu bikin jurnal, Bang. Jadi ada buku kecil itu kan. Saya setiap hari menulis, mulai dari kalimat harian. Kalimat harian itu kan biasa aja, Bang. Misalkan hari ini saya datang ke pustaka wilayah Provinsi Riau. Kalimat biasa aja, nggak ada makna gitu. Iya. Lalu dari kalimat harian naik kelas menjadi refleksi harian. Nah, apa sih refleksi harian? Refleksi harian itu kayak kita mencoba untuk cari hikmah lah setiap kejadian. Misalkan perjuangan itu dibuktikan dengan air mata dan keringat, bukan cuma ucapan saja. Nah, itu kan kayak gitu kan lebih bermakna. Iya. Akhirnya ketika kelas 3 SMA, saya pertama kali ikutan lomba esai, Bang. Andai aku jadi DPD RI seprovinsi Riau. Saat itu yang menyelenggarakan itu Bu Enciawati Ayus, 2011. Alhamdulillah, saya juara 1 seprovinsi Riau, Bang. Juara 1 ya? Dan saya nggak pernah menyangka seperti itu, karena pada waktu yang bersamaan, teman saya yang jago sastra ikutan, adik kelas saya yang udah ikutan lomba berkali-kali juga ikutan, saya merasa
Rizky Firmansyah ini modalnya apa kok bisa juara gitu kan. Saya nggak Iya. tahu kan, saya kan juga nggak juri juga. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa ternyata menulis itu bukan tentang kita punya kata-kata yang indah saja. Iya. Menulis itu bukan tentang kita jago sastra. Menulis itu adalah tentang kita punya pemikiran, kita punya perasaan, kita tuangkanlah menjadi sebuah tulisan yang mudah dibaca sama orang lain. Iya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya nggak bakat dari nulis. Enggak bang. Kita tuh punya bakat sebenarnya untuk menulis, cuma seberapa serius kita melatih menulis. Jadi dari 2011 bang, sampai sekarang saya terus menulis, alhamdulillah. Berarti intinya mungkin untuk sahabat-sahabat literasi dimanapun berada ya, berarti intinya kemauan ya dulu Betul. ya. Sebetulnya Kak Ipen sebetulnya hobi juga sih nulis. Yang penting apa yang ada di pikiran kita tuangkan dulu, Betul. tuliskan dulu Betul, ya. betul, betul. Itu dari pengalaman Bang Rizky ya. Betul, Bang. Sehingga sekarang udah berapa banyak? Udah 50 ya. Lebih 55 lah bang. 55 Ya, judul alhamdulillah. buku. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat literasi dimanapun berada. Bang Rizky ini masih muda loh. Kelahiran umur 93 sudah bisa mencetak 50 judul buku. Wah, ini sangat luar biasa nih. Wah, ini sangat menarik sebetulnya. Dan juga dinobatkan sebagai Duta Baca Kampar. Duta Baca Kampar 2024 ya. 2023 sampai 26 salah bang. 26, wah cukup panjang ya. Oke, nah sekarang nih Bang Rizky, dari 55 judul buku ya, sekitar itu ya, yang paling diminati atau yang paling berkesan itu judul bukunya apa? Kalau kita berbicara mengenai kesan buku bang ya, Iya, setiap buku itu kan punya kesannya masing-masing. iya betul. Namun kalau saya coba lihat bang ya, pengalaman saya bang ya, banyak penulis pemula atau mungkin banyak yang dia ada nulis banyak buku tapi dia merasa bahwa karya itu receh-receh aja gitu. Iya. Nggak merasa bangga dengan ada bukunya. Padahal harusnya kita bangga dengan karya apapun yang telah kita hasilkan. Saya akan selalu bangga mengatakan bahwa karya pertama saya adalah antologi. Dan saya berbangga sama teman-teman satu angkatan saya di SMA Plus itu. Karena tanpa ada karya pertama, saya nggak akan ada karya selanjutnya, Bang. Iya, betul. Jadi, bagi teman-teman yang bikin buku sekarang, apapun karyanya sekarang, hargai karya itu. Bangga dengan apa yang telah kita punya. Namun, jangan pernah berhenti. Nah, ini kan ada beberapa buku, Bang, ya, Bang, ya. Itu yang kanan itu adalah biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Semi Mekah. Jadi, saya itu diajak sama seorang, namanya Prof. Fitra Lestari. Jadi dia dosen di UIN, beliau dosen di MUI Kampar juga. Ajak saya untuk terlibat dalam penulisan buku. Karena selama ini Kampar itu dikenal dengan Serambi Mekah. Ya, tapi betul. apa buktinya gitu? Apakah cuma masjid aja? Kan nggak cukup gitu kan. Akhirnya kami bikin sebuah buku dan ketika orang bertanya, inilah ulama-ulama yang ada di Kampar itu. Jadi semuanya udah wafat semua. Itulah bukunya. Terus ada lagi misalkan ini judulnya kan Teropong Waktu. Teropong Waktu ini penulisnya 2 orang, Bang. Satu Rizky Firmansyah, satu lagi Lucia Mariani. Siapa Lucia Mariani ini? Istri saya. Oh, istri. Wah, ini kolaborasi ya. Betul, Bang. Jadi ketika kami angkat nikah, kami launching buku itu. Jadi bukan buku nikah aja kami launching, tapi juga buku itu. Isinya tentang refleksi pengalaman hidup kami lah gitu kan. Karena kan kami ta'aruf, Bang, saat itu kan. Jadi kami mencoba untuk menuangkan pengalaman, opini kami tentang kehidupan dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dibaca buku ini. Ini bisa dibaca gratis, Bang, kalau e-booknya, Bang, ya. Nanti cek aja di IG saya, Rizky Passion Writer. Ada linknya di sana. Ini ada juga nih, Bang, Wanita Inspiratif Kampar. Ini kerjasama sama gabungan organisasi wanita, GOW Kampar. Jadi saya itu diajak untuk interview 20 wanita inspiratif Kampar yang masih hidup semuanya. Apa sih insek-insek berharga daripada mereka? Juga sebuah buku biografi di sini, 20 Kampar. Nah ini ada dari masjid ke masjid judulnya, Bang. Ini sebenarnya buku yang selesai pada tahun lalu, Ramadan tahun 2023 kemarin. 23 ya, baru ya. Ya. Tapi belum selesai karena saya pengen sempurnakan. Ini sebenarnya adalah inspirasi perjalanan yang saya dapatkan ketika berkunjung dari masjid ke masjid di berbagai Indonesia, terutama seluruh Indonesia ya. Ya, tapi spesifiknya itu, Bang, Kampar ya khususnya. Ya. Karena saat itu saya mengelilingi seluruh masjid di Kecamatan Makinang Kota. Ada 52. Saya datangi seluruhnya ketika bulan Ramadan. 2024, karena sudah pindah Pekanbaru, saya mengunjungi 29 masjid, karena satu hari satu masjid, Bang, ya, di 15 kecamatan Kota Pekanbaru.
Nah, harapan saya apa? Ketika saya berkunjung dari masjid ke masjid itu ada banyak inspirasi masjid yang didapatkan. Jadi sebuah buku. Tapi sayangnya buku ini belum rilis secara terbuka karena saya pengen kerjasama sama siapapun. Mungkin sangat sama organisasi masjid atau sama siapapun gitu ya, karena butuh distribusi juga bang, butuh percetakan dan seterusnya. Jadi mau tahu yang menonton ini ada yang terlibat jadi promosi gitu kan, saya akan sangat dengan tangan membuka hati lah kita kerjasama untuk menerbitkan buku ini, mendistribusikan buku ini, karena banyak hal-hal berharga yang didapatkan di masjid itu bang. Jadi semuanya punya kesan masing-masing. Kalau bang tanya apa yang berkesan, semuanya berkesan. Iya. Berarti semuanya bagus ya. Jadi sahabat literasi dimanapun berada. Jadi setiap karya tulis itu mempunyai ciri khas dan pasti ada yang menarik ya. Betul bang, betul, sepakat. Sesuai dengan buku masing-masing dan itu sesuai juga dengan kebutuhan sahabat-sahabat literasi tentunya. Nah, ini cukup menarik sebetulnya tadi juga memang seperti kata ulama ya. Beliau ini Bung Rizky ini ternyata dia istrinya juga penulis ternyata ya. Memang terpaksa. Memang kayak kata ulama kan, ya kalau dia seorang penulis, dia akan juga dapat istri nanti seorang penulis ya. Nggak mungkin kan dia kalau seorang penulis dapat istri tidak penulis. Kalau dia seorang yang taat, pasti dia dapat orang taat juga. Pasti gitu ya. Amin bang, insyaallah. Insyaallah. Nah, ini cukup menarik sebetulnya. Di Hari Buku Nasional ini tentu sahabat-sahabat literasi tentu juga pengen sih seperti Bang Rizky tentunya ya. Nah, ini Bang Rizky, di sela-sela kesibukan Bang Rizky, ini bagaimana sih siasat mengatur tentang aktivitas dan juga menyempatkan menulis? Ini tentu ada trik dan cara-cara tersendiri. Mungkin sahabat-sahabat literasi dimanapun berada mungkin pasti pengen juga dong menulis seperti Bang Rizky, tapi mungkin ada kesibukannya, tapi dia tidak bisa mengatur waktu gitu. Ini bagaimana nih? Oke, saya ngasih konteks dulu bang. Sekarang posisi saya adalah memang full time penulis. Jadi saya ini konsultan kreatif penulis. Jadi bukan cuma bikin buku aja, tapi saya juga membimbing orang-orang kalau pengen nulis buku, saya bantu dia. Nah, kalau ditanya gimana cara saya mengatur waktu, saya seolah-olah waktu saya untuk nulis aja gitu. Tapi kan banyak orang-orang yang pengen, dia mungkin pegawai, dia mungkin karyawan, dia mungkin guru, banyak waktunya dihabiskan di kantor. Gimana cara nulis gitu kan? Prinsip pertama adalah kita mesti meyakini bahwa menulis itu bukan di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk menulis. Beda bang. Oh itu dia. Jadi kalau kita menulis di waktu luang, maka kita akan cari-cari waktu. Betul. Ya, kalau ada waktu ya nulis, nggak ada waktu nggak nulis gitu. Tapi kalau meluangkan untuk nulis, kita pasti bakal ngosongkan waktu untuk nulis. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah manfaatkan yang namanya kantong waktu. Kantong waktu itu kayak gimana sih? Kita pasti punya banyak kantong waktu bang. Misalkan kalau kita menunggu seseorang, kita nggak ngapa-ngapain, kita buka handphone, kita ketik. Atau kita sedang ada nunggu orang, atau kita lagi istirahat, atau mungkin kita lagi jeda gitu, kita nggak ngapa-ngapain, nulis. Namun seringkali kan kita bingung pengen nulis apa saat itu. Maka kita mesti bikin dulu outline-nya bang. Apa sih yang pengen kita tuliskan gitu. Jadi bikin opening-nya apa, isinya apa, closing-nya apa. Jangan panjang-panjang. Mulailah dari yang sederhana. Karena di program yang seminar itu bang namanya kan 30 DWC, 30 Days Writing Challenge. Itu udah jalan dari 2015 sampai 2014, lebih 10 tahun lebih kurang ya. Banyak saya ketemu sama orang-orang yang memang luar biasa gitu. Ada yang guru, ada yang dosen. Mereka merasa nggak ada waktu tapi mereka bisa nulis. Jadi emang mesti meluangkan waktu ya. Jangan yang penting cari-cari alasan. Tapi mungkin gini bang, seringkali orang-orang nggak bisa fokus nulis karena nggak punya teknik yang tepat. Saya biasa menggunakan teknik namanya Pomodoro. Pomodoro itu kita fokus di 25 menit pertama, terus 5 menit itu istirahat, terus 25 menit lagi nulis lagi, 5 menit istirahat, sampai 3 kali. Nah, jadi 25-5, habis itu istirahat sejam boleh. Karena memang ketika 20 menit itu nggak boleh ngapa-ngapain selain kita ngerjakan sesuatu itu. Entah nulis, entah baca buku, entah meeting atau apapun. Itu sangat efektif insya Allah. Wajib fokus ya. Wajib fokus ya intinya. Nggak boleh buka HP. Jadi intinya fokus pokoknya. Jadi itu yang disampaikan
Bang Rizky tadi itu sangat bermanfaat sekali. Nah, sudah disampaikan trik-trik dan caranya. Yang pertama sekali itu tadi yang dibilangkan Bang Rizky Firmansyah, yaitu meluangkan waktu. Betul. Meluangkan waktu. Kita memang harus menyediakan waktu, itu yang pertama kali. Bukan ada waktu, tapi kita yang menyediakan waktunya untuk menulis. Berarti memang harus fokus ya, Bang Rizky. Ya? Oke. Istilahnya berarti semua sahabat literasi dimanapun berada, intinya sahabat semuanya bisa menulis, asalkan mau memulainya, kan? Betul, itu dia. Betul. Nah, mungkin di hari Buku Nasional ini tentu sahabat-sahabat literasi juga tadi ada dibilangkan juga sama Bang Rizky, ada sistem triknya tadi, yang Pomodoro. Pomodoro. Nah, mungkin bisa juga nih, karena Bang Rizky ini juga mengajar ya, mengajarkan untuk sahabat-sahabat literasi kalau maupun bergabung, itu ada yayasannya ya? Bukan yayasan, Bang. Nanti silakan dicek di IG, namanya @factor30wc. Iya. Itu kita bikin kelas menulis selama 30 hari. Jadi kita bangun habitnya dulu, Bang, kebiasaannya dulu. Selama di sana. Nah, ini closing statementnya untuk terakhir, kita minta Bang Rizky Firmansyah dalam rangka Hari Buku Nasional, apa pesan dan kesan untuk sahabat literasi semuanya agar bisa meningkatkan minat baca dan juga untuk menulis buat sahabat literasi dimanapun berada. Yuk, silakan. Jadi beberapa hari yang lalu, Bang, saya nulis sebuah tulisan yang cukup kritis, tapi saya memang anonimkan. Teman saya ngasih respon bahwa tulisannya bagus, tapi dia bertanya, apakah tulisan ini bisa berpengaruh sama masyarakat awam yang rata-rata pendidikannya rendah? Karena kan kita bisa melihat fakta bahwa literasi itu sangat-sangat rendah. Contoh, Bang, kita membedakan Sandar Dewi sama Dewi Sandar aja sulit. Itu kan kemarin viral kan. Terus dia bilang, gimana caranya gitu? Maka ada yang mengatakan kayak gini, Bang. Menjadi penulis di tempat yang mana masyarakatnya malas membaca adalah sebuah kebodohan. Maka saya berkata, kalau gitu untuk apa saya jadi penulis? Maka kita harus ingat dengan Amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita harus turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ketika kita pengen ambil peran itu, menulis adalah caranya kita, membaca pun juga cara kita. Jangan hanya membaca caption aja, jangan cuma membaca TikTok aja yang itu sangat-sangat singkat. Biasakan untuk membaca yang utuh, entah baca buku, entah baca artikel, baca koran, terserah. Jadi biasakan untuk membaca, karena bagaimanapun kalau kita nggak suka baca, kita bakal terpengaruh di mana-mana. Ada sebuah kutipan juga, Bang, saya ingat bahwa buku adalah jendela dunia, pustaka adalah tempatnya, sedangkan penulis adalah penggeraknya. Jadi semuanya ambil peran semuanya, Bang. Oke, cukup luar biasa sekali ya. Jadi menarik tadi, buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Pustaka adalah tempatnya. Pustaka adalah tempatnya. Sedangkan penulis adalah penggeraknya. Penulis adalah penggeraknya. Itu closing statement dari Rizky Firmansyah. Nah, ini juga ada kaitannya tentu dengan dari moto dari perpustakaan sendiri. Banyak baca, banyak tahu, ingin tahu, baca buku. Nah, itu dari moto dari perpustakaan sendiri. Nah, oke. Mungkin di kesempatan yang sesingkat ini, dalam rangka Hari Buku Nasional, kami mengucapkan juga dari Bang Rizky Firmansyah, selamat Hari Buku Nasional buat semua sahabat literasi dimanapun berada. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin dari waktu kita akan datangkan lagi pembicara-pembicara yang lebih hebat dan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Rizky. Salam literasi.